Jangan takut menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, kembali lagi di channel kami The Strong Scouting TV. Baik, untuk hari ini, konten kali ini kita akan membahas tentang seputar TKK, tentang konten kepramukaan. Untuk TKK kali ini yaitu membahas tentang seputar penegak Garuda. Kuartir Cabang Kabupaten Bogor udah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Muka Garuda. Nah, dimana untuk pelaksanaan ini untuk tahun ini itu diadakannya secara virtual. Ya, mungkin kakak udah tahu hari ini ataupun pada tahun ini untuk pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Nah, baik, untuk itu mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu Pramuka Garuda. Mungkin hanya sedikit saja. Selebihnya silakan kakak bisa tanyakan ke pembinanya masing-masing. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe. Jika kakak suka tentang konten kali ini, silakan klik tombol like. Jika kakak ingin berlangganan, silakan klik tombol loncengnya. Nah, Pramuka Garuda adalah suatu tingkatan yang tertinggi di dalam sebuah golongan di gerakan pramuka, terkecuali golongan pembina. Nah, di mana golongan Pramuka Garuda ini diperuntukkan yaitu untuk peserta didik yang dimulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, mungkin kakak pasti tahu ya kalau misalnya Pramuka Garuda itu seperti apa, di mana Pramuka Garuda ini ada poin-poin khusus yang harus ditekankan, yaitu menjadi contoh ya, menjadi contoh untuk teman-teman yang ada di lingkungan lulus depan ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, baik, kita langsung saja, kita akan cerita. Ya, di sini ada kakak dari anggota Pramuka SMK Yaswi yang sudah mempersiapkan diri untuk menjadi penegak Garuda. Kebetulan di SMK Yaswi ini ada dua anggota yang akan mengikuti ataupun menempuh Pramuka penegak Garuda. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah hadir untuk kedua kakak-kakak ini ya, dimana kedua kakak ini yang bernama Kak Amin dan Kak Angga ya. Kita mungkin yang di luar sana mungkin belum tahu ya, kalau saya pribadi sendiri mengenali kedua anggota ini. Kita langsung saja, mungkin sebelum bercerita alangkah baiknya kita say hi dulu gitu ya kepada kedua anggota ini ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita langsung aja bercerita tentang seputar perjalanan saja ya. Untuk kita di sini berbagi pengalaman saja ya, ataupun supaya teman-teman kalau yang misalkan untuk persiapan ke Garuda itu kayak gimana ya, jadi seperti apa. Baik, kita langsung saja untuk Amin dulu. Mungkin untuk Amin dulu silakan untuk bercerita tentang perjalanan menjadi seorang anggota Pramuka Penegak Garuda. Silakan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jamin Rohaliansa dari Gugus Depan 25129 Ambalan Prabu Siliwangi. Oke, baik. Di sini saya akan bercerita menuju arah proses penegak Garuda. Oke, baik. Yang
pertama, lebih jelasnya saya sebelum menjadi penegak Garuda diawali dengan cara yaitu calon bantara. Di saat pengisian calon bantara, saya dikasih waktu oleh pembina saya 6 bulan. Di dalam 6 bulan tersebut saya mengisi poin-poin SKU seperti itu. Setelah mengisi SKU, setelah saya mengisi poin-poin SKU, saya melewati pengujian-pengujian sesuai adat amalan saya gitu. Yang dimana pengujian tersebut adalah pengembaraan dan diselingi pengujian TKK pengembara di tingkat media dan gerak jalan di tingkat utama. Setelah saya melewati proses-proses tersebut, alhamdulillah pada tanggal 28 Januari tahun 2018 saya resmi menjadi pramuka penegak bantara. Setelah resmi menjadi penegak bantara sesuai adat amalan kami, saya harus melewati masa tabu selama 2 bulan. Nah, setelah melewati masa tabu selama 2 bulan, saya langsung mengisi poin-poin SKU. Nah, seperti itu. Selain mengisi poin-poin SKU di adat amalan kami juga harus membimbing calon penegak bantara. Kemudian pada tanggal 12 Januari alhamdulillah saya resmi menjadi penegak laksana. Kemudian setelah saya resmi menjadi penegak laksana, alhamdulillah saya sendiri mempunyai keinginan menjadi penegak Garuda, walaupun saya lama untuk mempersiapkannya, dan alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan untuk menjadi pramuka penegak Garuda, yang dimana harus melewati syarat-syarat seperti fotokopi SKU, fotokopi tanda lulus SKK, dan melengkapi portofolio seperti itu. Dan saat ini saya siap untuk menjadi pramuka penegak Garuda. Semoga dengan ini saya bisa menjadi contoh tauladan di lingkungan pramuka penegak di gugus depan, sebagaimana fungsi dari penegak Garuda yaitu setia, siap, sedia. Mohon izin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, terima kasih kepada Kak Amin untuk ceritanya ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan ataupun yang diharapkan tercapai. Ya, di sini Kakak juga mendoakan kepada Kak Amin supaya menjadi contoh baik ya, ataupun contoh tauladan yang baik di lingkungan masa depannya ataupun di lingkungan masyarakat luas. Baik, untuk yang kedua yaitu Kak Angga. Oke, untuk Kak Angga silakan bercerita tentang perjalanan menjadi seorang anggota pramuka penegak Garuda. Kepada Kak Angga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manairangga dari Ambalan Prabu Siliwangi dan Subang Larang, Gusepan 25129, Kuati Ranting Ciamas, Kabupaten Bogor. Baik,
Di sini saya akan memaparkan calon penegak Garuda. Pertama, saya menjadi calon penegak Garuda. Saya mengisi poin SKU selama 6 bulan dan sesuai adat ambalan. Ketika seorang calon penegak bantara ingin menaik tingkat menjadi bantara, maka harus diuji terlebih dahulu. Dalam perujian tersebut ada 3 tahapan. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, praktek. Dan yang ketiga adalah ujian fisik, di mana pengujian fisik ini adalah berjalannya seorang calon penegak bantara dalam penegak bantara sejauh jarak 15 km, dan itu pun sekaligus pengujian poin TKK. Poin TKK tersebut adalah berat jalan, yaitu tingkatan utama, dan pengembaraan yaitu ada tingkatan media. Setelah pengujian selesai pada tanggal 28 Januari 2018, saya dilantik menjadi pramuka bantara. Setelah saya dilantik menjadi bantara, saya menjalani masa tabu selama 2 bulan. Setelah selesai menjalankan masa tabu selama 2 bulan, saya mengisi poin SKU laksana. Selain menjalankan poin SKU laksana, dalam adat ambalan kami harus membimbing calon peserta penegak bantara. Pada tanggal 12 Januari, saya dilantik menjadi penegak laksana. Setelah saya mengisi poin-poin SKU penegak laksana, saya mengajukan diri untuk dilantik menjadi pramuka penegak laksana pada tanggal 12 Januari 2019. Setelah saya dilantik menjadi penegak laksana, saya mengajukan untuk menjadi pramuka Garuda. Untuk memenuhi menjadi calon peserta Garuda, saya harus mempersiapkan persyaratan seperti portofolio, seperti fotokopi SKK, SKU, dan sertifikat. Dan saat ini saya siap untuk menjadi pramuka penegak Garuda. Dengan ini, saya semoga bisa menjadi contoh tauladan di lingkungan gugus depan. Sebagaimana fungsi penegak Garuda, yaitu setia, siap, sedia. Mohon izin, cuman itu yang saya bisa sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, untuk Angga terima kasih atas sebuah cerita perjalanannya menjadi seorang anggota pramuka penegak Garuda. Mudah-mudahan kedua anggota pramuka penegak ini menjadi contoh contoh teladan bagi anggota pramuka penegak di lingkungan gugus depannya maupun di lingkungan masyarakat luas. Jadi untuk kesimpulannya, kakak, untuk menjadi seorang anggota pramuka penegak Garuda itu harus melewati beberapa tahapan. Ya, mungkin dari menjadi anggota pramuka penegak kita sendiri, kemudian menjadi penegak bantara, kemudian menjadi seorang penegak laksana, dan terakhir baru menempuh menjadi pramuka penegak Garuda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Kak Angga dan Kak Almin udah mau bercerita tentang seputar perjalanan ataupun kisahnya menjadi seorang anggota pramuka penegak Garuda. Dan mudah-mudahan semuanya kakak juga mengambil pembelajarannya di kisah kedua anggota ini. Mungkin itu saja konten kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kurang yang jelas, kakak ataupun adik-adik boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini.
Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam pramuka. Terima kasih Kak Angga, Kak Ami.